Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Nabila dengan NIM 2210931009. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus terkait permodelan sistem persediaan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Studi kasus ini saya peroleh dari jurnal, khususnya Jurnal Ilmiah Teknologi Harapan, yang ditulis oleh Tubagus Evan Zulfikar, Supriyadi, Rosihin, dan Ahmad Nalhadi. Baik, langsung saja. Pertama itu adalah permasalahan yang terjadi dalam jurnal ini. Jadi, ada dua permasalahan. Yang pertama, ketidakpastian permintaan dan pasokan yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan tingkat persediaan yang optimal di rantai pasokan. Yang kedua, metode peramalan tradisional seperti moving average memiliki keterbatasan karena hanya bergantung pada data historis, tidak memperhitungkan hubungan timbal balik antar variabel, dan kurang mampu menangani pola permintaan yang tidak pasti atau dinamis. Akibatnya, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok di gudang yang berdampak pada efisiensi operasional dan biaya persediaan. Lalu, rumusan masalah pada jurnal ini, yang pertama, bagaimana memodelkan sistem persediaan agar dapat menggambarkan hubungan sistem dinamis antar variabel yang mempengaruhi stok barang di gudang. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan sistem dinamik dapat memperbaiki sistem perencanaan dan peramalan tingkat persediaan dibandingkan dengan metode moving average. Yang ketiga, seberapa valid dan akurat hasil simulasi sistem dinamik dengan memperkirakan tingkat persediaan berdasarkan data permintaan aktual. Oke, selanjutnya adalah hipotesis dinamik, di mana situasi awal pada permasalahan ini, ketidakpastian permintaan dan pasokan menyebabkan kekurangan kelebihan stok. Metode moving average tidak mampu menangkap hubungan timbal balik antar variabel dan perubahan mendadak, sehingga diperlukan pendekatan sistem dinamik untuk memodelkan perilaku persediaan secara realistis dan adaptif, di mana tujuan simulasi ini adalah mengetahui pengaruh antar variabel stok gudang. Yang kedua, membandingkan akurasi prediksi sistem dinamik versus moving average. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem persediaan, di mana variabel yang akan disimulasikan pada permasalahan ini adalah stok gudang distributor, laju pemasukan barang ke gudang, laju pengeluaran barang ke agen, jumlah permintaan dari agen, produksi dan kapasitas gudang, keterlambatan pemasukan atau pengiriman barang, serta persentase permintaan mendadak. Di mana yang menjadi hipotesis dinamik pada permasalahan ini, jika sistem persediaan dimodelkan dengan pendekatan sistem dinamik yang mempertimbangkan variabel permintaan, pasokan, dan keterlambatan, maka hasil simulasi akan memberikan prediksi stok yang lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan metode moving average. Baik, selanjutnya adalah ditampilkan causal loop diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang ada pada sistem persediaan. Secara umum, causal loop diagram ini terdiri dari beberapa loop atau hubungan sebab akibat. Di sini kita bisa lihat ada tanda plus dan tanda negatif, di mana tanda plus ini menunjukkan adanya hubungan searah. Apabila satu variabel meningkat, maka itu akan variabel lainnya juga akan ikut meningkat. Seperti contohnya di sini, apabila jumlah permintaan dari agen ke CSA itu meningkat, maka laju permintaan pemesanan juga akan meningkat. Lalu di sini juga terdapat tanda negatif. Ini artinya hubungannya saling berlawanan. Apabila suatu variabel meningkat, maka variabel lain akan menurun. Contohnya di sini, apabila stok gudang CSA itu meningkat, maka laju pemasukan barang ke gudang CSA akan menurun. Secara umum terdapat dua loop pada causal loop diagram ini, yaitu ada loop balancing dan reinforcement, di mana reinforcement itu adalah loop peningkatan, sedangkan reinforcement itu adalah loop penyeimbang. Di sini ada 4 reinforcement, R1, R2, R3, R4, dan terdapat 3 balancing, yaitu B1, B2, dan B3. Untuk reinforcement itu ditandai dengan adanya positif, balancing itu ditandai dengan adanya negatif. Oke, selanjutnya itu stock flow diagram. Jadi stock flow diagram ini digunakan untuk melihat bagaimana aliran barang atau informasi dalam satu sistem ini. Di sini terdapat beberapa unsur seperti ada kotak. Di sini ya menggambarkan stok seperti stok di gudang PNG dan stok di gudang CSA. Lalu ada panah yang menunjuk panah ini yang menunjukkan flow dari sistem ini. Lalu ada belah ketupat yang menunjukkan konstanta, lalu ada yang bulat di sini itu menunjukkan sebagai auxiliary variable. Nah, pada sistem ini secara umum
yang menjadi pusat perhatian itu adalah stok di gudang yang dipengaruhi oleh laju pemasukan barang dan laju pengeluaran barang. Selanjutnya itu adalah formulasi dari stock flow diagram. Berdasarkan hasil dari Power Sim telah didapatkan beberapa variabel utama, itu 22 variabel utama. Contohnya itu ada stok gudang CSA dengan satuan karton dan hasilnya itu dapatkan 415 karton. Ini merupakan hasil dari simulasi sistem menggunakan Power Sim. Jadi di sini terdapat beberapa variabel, ada variabel stok, ada variabel flow, ada variabel konstanta dan auxiliary variabel. Selanjutnya itu adalah konstanta seperti yang sudah dibahas pada stock flow sebelumnya. Ada terdapat 11 konstanta pada stock flow tersebut. Konstanta merupakan nilai yang ditentukan atau yang menjadikan input dalam sistem persediaan distributor CSA ini. Misalkan limit pesanan. Di sini bernilai 1 dengan satuan itu mon dan merupakan batas waktu pemesanan barang ke distributor. Jadi nilai-nilai tersebut akan diinputkan oleh si pemegang eh, oleh si user sebagai nilai-nilai yang ditetapkan atau input pada sistem. Selanjutnya, tipe grafik yang dihasilkan dari model sistem dinamik ini. Berdasarkan sistem dinamik persediaan di distributor CSA, dapat diidentifikasi bahwa perilaku sistem bersifat balancing behavior, di mana hasil simulasi itu menunjukkan bahwa grafik stok dan permintaan cenderung stabil dan linear, tidak terdapat lonjakan atau osilasi atau tren naik turun yang ekstrim, sistem mencapai keseimbangan dinamis atau dynamic equilibrium. Artinya, stok gudang menyesuaikan terhadap permintaan secara profesional. Sistem mampu mengatur diri agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan. Mengapa disebut dengan perilaku balancing? Karena adanya loop penyeimbang yaitu B1, B2, dan 3 yang telah dilihatkan pada causal diagram tadi yang menjaga kestabilan stok. Lalu adanya faktor delay atau keterlambatan, pemasukan dan pengiriman yang memperlambat perubahan ekstrim. Yang ketiga, kapasitas gudang dan limit pemesanan membatasi pertumbuhan yang berlebih. Selanjutnya akan dibahas output yang dihasilkan pada jurnal, di mana dihasilkan grafik perbandingan antara hasil simulasi SFD atau stock flow diagram dengan metode moving average. Dari grafik ini dilihat bahwa garis hasil simulasi SFD yang berwarna abu-abu memiliki pola yang lebih mendekati data aktual dibandingkan garis moving average yang berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem dinamik mampu menangkap fluktuasi permintaan secara lebih realistis karena mempertimbangkan hubungan antar variabel seperti keterlambatan pemasukan, keterlambatan pengiriman, dan perubahan permintaan mendadak. Selain itu juga ditampilkan output di mana hasil forecast dengan simulasi FSD. Grafik ini menampilkan bahwa peramalan stok dan hasil peramalan stok dan permintaan untuk periode waktu berikutnya. Berdasarkan hasil simulasi sistem dinamik atau dengan menggunakan SFD. Dari hasil perhitungan validasi, model memperoleh nilai absolute mean error atau AME sebesar 3,37% untuk stok dan 2,02 untuk permintaan, yang berarti model dinyatakan valid dan layak digunakan untuk perencanaan persediaan. Baik, mungkin sekian presentasi saya terkait studi kasus sistem dinamis. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.